Oke bro, kita lanjut dengan Diamond Sutra. Aku mencintai Gautama Sang Buddha, karena ia mewakili inti hakiki agama bagiku. Ia bukanlah pendiri agama Buddhis. Agama Buddhis adalah produk sampingan, sedangkan ia adalah pendahulu dari jenis agama yang sama sekali berbeda di dunia. Ia adalah pendiri agama tanpa agama. Ia telah mengemukakan bukan agama tetapi religiusitas. Dan ini adalah perubahan radikal yang besar dalam sejarah kesadaran manusia. Sebelum Buddha ada agama, tetapi tidak pernah ada religiusitas murni. Manusia belum dewasa. Dengan Buddha, umat manusia memasuki usia dewasa. Semua manusia belum memasukinya, itu benar, tetapi Buddha telah mewartakan jalannya, Buddha telah membuka gerbang tanpa gerbang. Butuh waktu bagi manusia untuk memahami pesan yang begitu dalam. Pesan Buddha adalah yang terdalam yang pernah ada. Tidak ada seorang pun yang telah melakukan pekerjaan yang telah dilakukan Buddha, seperti yang telah dilakukannya. Tidak ada orang lain yang mewakili keharuman murni. Pendiri agama lain, orang-orang tercerahkan lainnya, telah berkompromi dengan para pendengarnya. Sedangkan Buddha tetap tidak berkompromi, karena itulah ia tetap suci. Ia tidak peduli apa yang bisa dirimu pahami, ia hanya peduli pada kebenaran, dan ia mengatakannya tanpa khawatir apakah dirimu memahaminya atau tidak. Di satu sisi ini tampak sulit, di sisi lain ini adalah welas asih yang agung. Kebenaran harus dikatakan sebagaimana adanya. Saat dirimu berkompromi, saat dirimu membawa kebenaran ke tingkat kesadaran manusia biasa, kebenaran itu kehilangan jiwanya, menjadi dangkal, menjadi sesuatu yang mati. Dirimu tidak bisa membawa kebenaran ke tingkat manusia, manusialah yang harus dituntun ke tingkat kebenaran. Itulah karya agung Buddha. 25 abad yang lalu, tepat pada suatu hari di pagi buta, sutra ini lahir. 1250 biksu hadir. Itu terjadi di kota Sravasti. Itu adalah kota besar pada masa itu. Kata Sravasti berarti kota kemuliaan. Itu adalah salah satu kota agung di India kuno. Ada 900.000 keluarga di dalamnya. Sekarang kota itu telah lenyap sama sekali. Sebuah desa yang sangat-sangat kecil menggantikannya, dirimu bahkan tidak akan menemukan namanya di peta manapun, bahkan namanya telah lenyap. Sekarang disebut Saihat Mahet. Mustahil untuk percaya bahwa kota sebesar itu pernah ada di sana. Beginilah kehidupan, segala sesuatu terus berubah. Kota berubah menjadi kuburan, kuburan berubah menjadi kota, hidup adalah perubahan. Buddha pasti mencintai kota Sravasti ini, karena dari 45 tahun pelayanannya, ia tinggal di Sravasti selama 25 tahun. Ia pasti mencintai orang-orangnya. Orang-orangnya pasti memiliki kesadaran yang sangat berkembang. Semua sutra agung Buddha, hampir semuanya, lahir di Sravasti. Sutra ini, sutra berlian, juga lahir di Sravasti.
Nama Sanskerta dari sutra ini adalah Vajraccedika Prajnaparamita Sutra. Itu berarti kesempurnaan kebijaksanaan yang memotong seperti petir. Jika dirimu mengizinkan, Buddha bisa memotongmu seperti petir. Ia bisa memenggal kepalamu. Ia bisa membunuhmu dan membantumu untuk terlahir kembali. Seorang Buddha harus menjadi keduanya, seorang pembunuh dan seorang ibu. Di satu sisi ia harus membunuh, di sisi lain ia harus memberimu wujud baru. Wujud baru hanya mungkin terjadi ketika yang lama telah dihancurkan. Hanya di atas abu yang lama, yang baru akan lahir. Manusia adalah burung phoenix. Burung phoenix mitologis bukan hanya sebuah mitologi, ia adalah sebuah metafora. Ia melambangkan manusia. Burung phoenix itu tidak ada di manapun kecuali dalam diri manusia. Manusia adalah makhluk yang harus mati untuk terlahir kembali. Itulah yang Yesus katakan kepada Nikodemus. Nikodemus adalah seorang profesor, seorang terpelajar, seorang rabi, anggota dewan yang mengendalikan bait suci besar di Yerusalem. Pada suatu malam yang gelap, ia datang menemui Yesus. Ia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk datang kepadanya pada siang hari. Ia takut dengan apa yang akan dikatakan orang. Ia sangat terhormat, sangat dihormati. Pergi ke seorang guru yang gelandangan? Pergi ke seseorang yang dibenci oleh semua rabi dan semua orang terpelajar? Pergi ke seseorang yang bergaul dengan pencuri, pemabuk, dan pelacur? Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang sangat ingin melihat orang ini. Mungkin ia telah melihat Yesus berjalan, datang ke bait suci. Ia pasti merasakan sesuatu yang dalam di alam bawah sadarnya terhadap orang ini. Ia tidak bisa menahan diri. Suatu malam ketika semua orang telah pergi, bahkan ketika para murid telah tidur, ia menemui Yesus dan bertanya, "Apakah yang harus aku perbuat, supaya aku juga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah?" Dan Yesus berkata, "Kecuali kamu mati, tidak ada yang mungkin. Jika kamu mati, barulah kamu bisa memasuki kerajaan Tuhan. Kamu harus mati sebagaimana dirimu adanya, barulah kamu bisa dilahirkan sebagaimana dirimu yang sebenarnya. Ego harus mati agar keberadaan hakiki muncul ke permukaan." Itulah makna dari Prajnaparamita Vajraccedika. Ia menyambar seperti petir. Dalam satu sambaran ia bisa menghancurkanmu. Itu adalah salah satu khotbah Buddha yang terhebat. Selaraslah dengannya. Sebelum kita memasuki sutra-sutranya, ada beberapa hal yang harus dipahami, yang akan membantumu memahaminya. Gautama Sang Buddha telah memulai spiritualitas yang tidak represif dan tidak ideologis. Itu adalah fenomena yang sangat langka. Jenis spiritualitas yang biasa, jenis yang umum, sangat represif. Itu tergantung pada represi. Itu tidak mengubah manusia, itu hanya melumpuhkan manusia. Itu tidak membebaskan manusia, itu memperbudak manusia.
itu menindas, itu buruk. Dengarkan kata-kata Thomas Kempis, penulis Imitation of Christ. Ia menulis, semakin banyak kekerasan yang dirimu lakukan pada diri sendiri, semakin besar pertumbuhanmu dalam kasih karunia. Tidak ada cara lain kecuali dengan mati raga setiap hari. Merendahkan diri sendiri adalah nasihat yang terbaik dan paling sempurna. Ada ribuan orang kudus sepanjang masa yang akan setuju dengan Thomas Kempis. Dan Thomas Kempis bersifat patologis. Atau pendeta Prancis Bossuet berkata, terkutuklah bumi. Terkutuklah bumi. 1000 kali terkutuklah bumi. Mengapa? Mengapa bumi harus dikutuk? Kehidupan harus dikutuk. Orang-orang ini telah berpikir seolah-olah Tuhan menentang kehidupan, seolah-olah kehidupan menentang Tuhan. Kehidupan adalah Tuhan, tidak ada pertentangan, bahkan tidak ada pemisahan. Mereka bukanlah hal yang berbeda, mereka adalah dua nama untuk satu realitas. Ingatlah ini, Buddha tidak represif. Dan jika dirimu menganggap para biksu Buddhis bersikap represif, ingatlah, mereka sama sekali tidak memahami Buddha. Mereka telah membawa patologi mereka sendiri ke dalam ajarannya. Dan Buddha tidak ideologis. Ia tidak memberikan ideologi, karena semua ideologi berasal dari pikiran. Dan jika ideologi berasal dari pikiran, ideologi tidak bisa membawamu melampaui pikiran. Tidak ada ideologi yang bisa menjadi jembatan untuk mencapai yang melampaui pikiran. Semua ideologi harus disingkirkan, hanya dengan begitu pikiran akan disingkirkan. Buddha juga tidak percaya pada yang ideal, karena semua idealisme menciptakan ketegangan dan konflik dalam diri manusia. Idealisme memecah belah, menciptakan penderitaan. Dirimu adalah satu hal, dan mereka ingin dirimu menjadi sesuatu yang lain. Di antara keduanya, dirimu terentang, terkoyak. Idealisme menciptakan kesengsaraan. Idealisme menciptakan skizofrenia. Semakin banyak idealisme, semakin banyak orang akan menjadi skizofrenia, mereka akan terpecah belah. Hanya kesadaran non-ideologis yang bisa menghindari perpecahan. Dan jika dirimu terpecah, bagaimana dirimu bisa bahagia? Bagaimana dirimu bisa diam? Bagaimana dirimu bisa mengetahui sesuatu tentang kedamaian, tentang ketenangan? Orang yang ideologis, terus-menerus bertarung dengan dirinya sendiri. Setiap saat ada konflik. Ia hidup dalam konflik, ia hidup dalam kebingungan, karena ia tidak bisa memutuskan siapa dirinya yang sebenarnya, yang ideal atau yang nyata. Ia tidak bisa mempercayai dirinya sendiri, ia menjadi takut pada dirinya sendiri, ia kehilangan rasa percaya diri. Dan begitu seseorang kehilangan rasa percaya diri, ia kehilangan semua kemuliaan. Kemudian ia siap menjadi budak bagi siapa saja, bagi pengkhotbah manapun, bagi politisi manapun. Kemudian ia hanya siap menunggu untuk jatuh ke dalam perangkap.
Mengapa orang menjadi pengikut? Mengapa orang terjebak? Mengapa orang jatuh cinta pada Joseph Stalin, atau Adolf Hitler, atau Mao Zedong? Apa penyebabnya? Karena mereka telah menjadi sangat goyah, kebingungan ideologis telah mengguncang mereka dari akarnya. Sekarang mereka tidak bisa berdiri sendiri, mereka ingin seseorang untuk bersandar. Mereka tidak bisa bergerak sendiri, mereka tidak tahu siapa mereka. Mereka membutuhkan seseorang untuk memberitahu mereka bahwa mereka ini atau itu. Mereka membutuhkan identitas untuk diberikan kepada mereka. Mereka telah melupakan diri mereka sendiri dan sifat sejati mereka. Adolf Hitler, Joseph Stalin, dan Mao Zedong akan terus bermunculan, sampai dan kecuali manusia membuang semua ideologi. Dan ingat, ketika aku mengatakan semua ideologi, yang aku maksud adalah semua ideologi. Aku tidak membedakan antara ideologi yang mulia dan yang tidak begitu mulia. Semua ideologi itu berbahaya. Bahkan ideologi yang mulia lebih berbahaya, karena ideologi itu memiliki daya pikat yang lebih kuat, lebih persuasif. Namun ideologi itu sendiri seperti penyakit, tepatnya adalah suatu penyakit, karena dirimu terbagi menjadi dua, yang ideal dan dirimu. Dan dirimu yang ada dikutuk, dan dirimu yang bukan dirimu dipuji. Sekarang dirimu akan mendapat masalah. Cepat atau lambat dirimu akan menjadi neurotik, psikotik, atau semacamnya. Buddha telah memberikan cara hidup yang tidak represif dan juga non-ideologis. Itulah sebabnya dia tidak berbicara tentang Tuhan, dia tidak berbicara tentang surga, dia tidak berbicara tentang masa depan apapun. Dia tidak memberimu apapun untuk dipegang, dia mengambil segalanya darimu. Dia bahkan mengambil dirimu sendiri. Dia terus mengambil banyak hal, dan akhirnya dia bahkan mengambil gagasan tentang diri, aku, ego. Dia hanya meninggalkan kekosongan murni di belakang. Dan ini sangat sulit. Ini sangat sulit, karena kita telah sepenuhnya lupa bagaimana memberi. Kita hanya tahu bagaimana menerima. Kita terus mengambil segalanya. Dirimu terus mengambil, dirimu harus menyerahkannya. Tidur hanya datang ketika dirimu menyerahkan diri. Bahkan seorang istri, seorang suami, dirimu terus mengambil. Dirimu tidak hormat. Istri bukanlah properti. Dirimu bisa mengambil rumah, bagaimana dirimu bisa mengambil istri atau suami? Tetapi bahasa kita menunjukkan pikiran kita. Kita tidak tahu bagaimana bagaimana mengalah, bagaimana melepaskan, bagaimana membiarkan sesuatu terjadi. Buddha menyingkirkan semua idealisme, seluruh masa depan, dan akhirnya ia mengambil hal terakhir yang sangat-sangat sulit bagi kita untuk diberikan, ia mengambil dirimu sendiri, meninggalkan kekosongan yang murni, polos, dan perawan. Kekosongan perawan itu ia sebut nirwana. Nirwana bukanlah tujuan, itu hanyalah kekosonganmu.
ketika dirimu telah melepaskan semua yang telah dirimu kumpulkan, ketika dirimu tidak lagi menimbun, ketika dirimu tidak lagi kikir dan bergantung, maka tiba-tiba kekosongan itu meletus. Itu selalu ada di sana. Hakuin benar, pada awalnya, semua makhluk adalah Buddha. Kekosongan itu ada di sana. Dirimu telah mengumpulkan sampah, sehingga kekosongan tidak terlihat. Itu seperti di rumahmu, dirimu bisa terus mengumpulkan barang-barang. Kemudian dirimu berhenti melihat ruang apapun, maka tidak ada lagi ruang. Akan tiba saatnya bahkan untuk masuk ke dalam rumah menjadi sulit, untuk hidup menjadi sulit, karena tidak ada ruang. Tetapi ruang tidak hilang kemanapun. Pikirkanlah, renungkanlah. Ruang itu tidak hilang kemana-mana, dirimu telah mengumpulkan terlalu banyak perabotan, tetapi ruang itu tidak hilang kemana-mana. Singkirkan perabotan dan ruang itu ada di sana, ia selalu ada di sana. Ia tersembunyi di balik perabotan tetapi tidak hancur. Ia tidak meninggalkan ruangan, tidak untuk sesaat pun. Begitu pula kekosongan batinmu, nirwanamu, kehampaanmu. Buddha tidak memberimu nirwana sebagai sebuah cita-cita. Buddha membebaskan alih-alih memaksa. Buddha mengajarkanmu cara hidup, bukan untuk tujuan apapun, bukan untuk mencapai apapun, tetapi untuk berbahagia di sini saat ini, cara hidup dalam kesadaran. Bukan berarti kesadaran akan memberimu sesuatu, kesadaran bukanlah sarana untuk apapun, itu adalah tujuan itu sendiri, sarana dan tujuan keduanya. Nilainya intrinsik. Buddha tidak mengajarkanmu tentang dunia lain. Ini harus dipahami. Orang-orang bersifat duniawi, para pengkhotbah terus mengajarkan tentang dunia lain. Dunia lain juga tidak terlalu bersifat dunia lain, tidak mungkin, karena itu hanyalah model yang lebih baik dari dunia yang sama. Dari mana dirimu bisa menciptakan dunia lain? Dirimu hanya mengenal dunia ini. Dirimu bisa meningkatkan, dirimu bisa menghiasi dunia lain dengan lebih baik. Dirimu bisa menyingkirkan beberapa hal yang buruk di sini, dan dirimu bisa menggantinya dengan beberapa hal yang menurutmu akan indah, tetapi itu akan menjadi ciptaan dari pengalaman di dunia ini. Jadi, dunia lainmu tidak terlalu berbeda, tidak mungkin berbeda. Itu adalah suatu kesinambungan. Itu muncul dari pikiranmu. Itu adalah permainan imajinasi. Dirimu akan memiliki wanita-wanita cantik di sana, tentu saja lebih cantik daripada yang dirimu miliki di sini. Dirimu akan memiliki jenis kesenangan yang sama di sana, mungkin lebih permanen, stabil, tetapi itu akan menjadi jenis kesenangan yang sama. Dirimu akan memiliki makanan yang lebih baik, lebih lezat, tetapi dirimu akan memiliki makanan. Dirimu akan memiliki rumah-rumah, mungkin terbuat dari emas, tetapi itu tetap akan menjadi rumah. Dirimu akan mengulangi semuanya lagi. Cukup baca kitab suci, dan lihat bagaimana mereka menggambarkan surga, dan dirimu akan menemukan dunia yang sama, yang telah disempurnakan.
beberapa sentuhan di sana-sini, tetapi sama sekali tidak seperti dunia lain. Itulah sebabnya aku katakan bahwa dunia lain dari agama lain tidak sepenuhnya seperti dunia lain. Dunia ini diproyeksikan ke masa depan. Dunia lain lahir dari pengalaman di dunia ini. Tidak akan ada kesengsaraan, kemiskinan, penyakit, kelumpuhan, kebutaan, dan ketulian. Hal-hal yang tidak dirimu sukai di sini, tidak akan ada di sana, dan hal-hal yang dirimu sukai akan ada di sana dan berlimpah, tetapi tidak akan ada sesuatu yang baru. Pikiran tidak bisa membayangkan sesuatu yang baru. Pikiran tidak mampu membayangkan yang baru. Pikiran hidup dalam yang lama, pikiran adalah yang lama. Yang baru tidak pernah terjadi melalui pikiran. Yang baru hanya terjadi ketika pikiran tidak berfungsi, ketika pikiran tidak mengendalikanmu, ketika pikiran telah dikesampingkan. Yang baru hanya terjadi ketika pikiran tidak mengganggu. Namun semua kitab sucimu berbicara tentang surga, dan surga atau Firdaus, atau swarga, tidak lain hanyalah cerita yang sama. Mungkin dicetak pada kertas seni yang lebih baik, dengan tinta yang lebih baik, pada mesin cetak yang lebih baik, dengan ilustrasi yang lebih berwarna, tetapi ceritanya sama, tidak mungkin berbeda. Buddha tidak berbicara tentang dunia lain. Dia hanya mengajarkanmu bagaimana berada di sini di dunia ini, bagaimana berada di sini waspada, sadar, penuh perhatian, sehingga tidak ada yang mengganggu kekosonganmu. Sehingga kekosongan batinmu tidak terkontaminasi, diracuni. Sehingga dirimu bisa hidup di sini dan tetap tidak terkontaminasi, tidak tercemar. Sehingga dirimu bisa berada di dunia, dan dunia tidak akan berada di dalam dirimu. Spiritualitas dunia lain pasti bersifat menindas, merusak, sadomasokis, singkatnya, patologis. Spiritualitas Buddha memiliki cita rasa yang berbeda, cita rasa tanpa idealisme, cita rasa tanpa masa depan, cita rasa tanpa dunia lain. Spiritualitas Buddha adalah bunga di sini dan saat ini. Spiritualitas Buddha tidak meminta apapun, semuanya sudah diberikan. Spiritualitas Buddha berarti menjadi lebih waspada, sehingga dirimu bisa melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak, dan menjadi lebih. Ingatlah, dirimu hanya berada dalam proporsi yang sama dengan kesadaranmu. Jika dirimu ingin menjadi lebih, jadilah lebih sadar. Kesadaran memberikan keberadaan. Ketidaksadaran menghilangkan keberadaan. Saat dirimu mabuk, dirimu kehilangan keberadaan. Saat dirimu tertidur lelap, dirimu kehilangan keberadaan. Apakah dirimu tidak memperhatikannya? Saat dirimu waspada, dirimu memiliki kualitas yang berbeda, dirimu terpusat, berakar. Saat dirimu waspada, dirimu merasakan kekokohan keberadaanmu, yang hampir nyata. Saat dirimu tidak sadar, hanya berjalan lamban, mengantuk, rasa keberadaanmu berkurang. Itu selalu dalam proporsi yang sama dengan kesadaran. Jadi, seluruh pesan Buddha adalah untuk menjadi sadar. Dan tidak ada alasan lain, hanya demi kesadaran,
karena kesadaran memberikan keberadaan, kesadaran menciptakanmu, dan dirimu begitu berbeda dari dirimu saat ini, sehingga dirimu saat itu adalah dirimu yang tidak bisa dirimu bayangkan saat ini. Dirimu saat itu adalah ketika aku telah menghilang, di mana tidak ada gagasan tentang diri apapun, tidak ada yang mendefinisikanmu, hanya kekosongan murni, kekosongan yang tak terbatas. Buddha menyebutnya sebagai keadaan meditasi, sama-sama di keadaan meditasi yang benar, ketika dirimu sendirian. Tetapi ingat, kesendirian bukanlah kesepian. Pernahkah dirimu memikirkan kata yang indah ini, sendirian? Itu berarti semua satu. Dalam kesendirian, dirimu menjadi satu dengan semua. Kesendirian tidak ada hubungan apapun dengan kesepian di dalamnya. Dirimu tidak kesepian ketika dirimu sendirian. Dirimu sendirian tetapi tidak kesepian, karena dirimu adalah satu dengan semua. Bagaimana dirimu bisa kesepian? Dirimu tidak merindukan orang lain. Bukan karena dirimu telah melupakan mereka, bukan karena dirimu tidak membutuhkan mereka, bukan karena dirimu tidak peduli pada mereka, tidak. Dirimu tidak mengingat orang lain, karena dirimu adalah satu dengan mereka. Semua perbedaan antara satu dan semua telah hilang. Satu telah menjadi semua, dan semua telah menjadi satu. Buddha berkata sama-sama di adalah kesendirian. Meditasi yang benar adalah menjadi benar-benar sendiri, sehingga dirimu menjadi satu dengan semua. Jika dirimu kosong, batasanmu menghilang, karena kekosongan tidak memiliki batasan. Kekosongan hanya bisa tak terbatas. Kekosongan tidak bisa memiliki bobot apapun, kekosongan tidak bisa memiliki warna apapun, kekosongan tidak bisa memiliki nama apapun, kekosongan tidak bisa memiliki bentuk apapun. Ketika dirimu kosong, bagaimana dirimu akan memisahkan diri dari orang lain? Karena dirimu tidak memiliki warna apapun, dirimu tidak memiliki nama apapun, dirimu tidak memiliki bentuk apapun, dirimu tidak memiliki batasan apapun. Bagaimana dirimu akan membuat perbedaan? Ketika dirimu kosong, dirimu menjadi satu dengan semua. Dirimu telah melebur ke dalam keberadaan, keberadaan telah menyatu denganmu. Dirimu bukan lagi sebuah pulau, dirimu telah menjadi benua keberadaan yang luas. Seluruh pesan Buddha diringkas dalam satu kata ini, sama-sama di meditasi yang benar. Apakah meditasi yang benar, dan apakah meditasi yang salah itu? Jika meditator itu ada, maka itu adalah meditasi yang salah. Jika meditator tersesat dalam meditasi, maka itu adalah meditasi yang benar. Meditasi yang benar membawamu ke kekosongan dan kesendirian. Sutra ini, seluruh sutra ini berkaitan dengan bagaimana menjadi benar-benar kosong. Ini adalah hadiah dasar beliau kepada dunia. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti, terima kasih bro.